Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai waktu subuh dan asar, berkumpulnya para malaikat untuk berganti tugas. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lengkapnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai amalan-amalan, zikir, wirid, dan doa-doa serta ajaran Islam lainnya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah di channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam mencari ilmu agama Islam ke depannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu subuh dan asar, berkumpulnya para malaikat untuk berganti tugas. Waktu subuh dan asar menjadi waktu bagi para malaikat penjaga siang dan malam untuk berganti tugas. Orang yang memelihara sholat pada dua waktu ini memiliki keutamaan besar. Peristiwa ini bersandar pada sebuah riwayat yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diterangkan Sa'id bin Ali bin Waf al-Qahtani dalam kitab Sholatul Mu'min. Rasulullah SAW bersabda, malaikat yang bertugas di malam hari dan yang bertugas di siang hari datang bergantian kepada kalian. Mereka berkumpul pada waktu dikerjakannya sholat subuh dan sholat asar. Malaikat yang semula berada pada kalian lalu naik ke langit dan selanjutnya Rob mereka menanyai mereka, sementara dia lebih mengetahui keadaan mereka, para hambanya. Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka sedang mereka tengah mengerjakan sholat, dan kami mendatangi mereka sedang mereka juga tengah mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam An-Nawawi rahimahumullah, arti datang bergantian dari hadis tersebut adalah datang satu kelompok setelah kelompok lainnya mundur, sebagaimana datangnya pasukan tentara ke sebuah daerah yang rawan penyerangan musuh lalu digantikan oleh pasukan lainnya. Imam An-Nawawi melanjutnya, adapun berkumpulnya para malaikat pada waktu subuh dan asar menunjukkan adanya kasih sayang Allah SWT kepada hambanya yang beriman dan penghargaannya kepada mereka dengan menjadikan malaikat berkumpul di sisi mereka, sehingga berpisahnya malaikat dari mereka pada waktu mereka mengerjakan ibadah dan berkumpulnya malaikat pada saat mereka mengerjakan ketaatan kepada Allah, menjadikan malaikat sebagai saksi bagi mereka terhadap kebajikan yang mereka kerjakan. Jelas Imam An-Nawawi dalam Syarh Nawawi ala Sahih Muslim. Para malaikat yang dimaksud dalam hadis ini sebagaimana pendapat mayoritas ulama adalah mereka yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan manusia. Disebutkan dalam riwayat Muslim yang lain, Rasulullah SAW berpesan agar umatnya mengerjakan sholat secara berjamaah pada waktu berkumpulnya malaikat tersebut. Hadis ini bersumber dari Jarir bin Abdullah yang berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW pada malam bulan purnama, lalu beliau mengarahkan pandangannya ke bulan dan bersabda, sungguh kelak di akhirat kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam ini. Masing-masing dari kalian akan dapat dengan mudah melihatnya. Oleh karena itu, sekiranya kalian mampu untuk tidak ketinggalan mengerjakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya secara berjamaah, hendaklah kalian mengerjakannya. Selanjutnya, Jarir membaca firman Allah SWT dalam surat Qaf ayat 39 yang artinya, dan bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu, dirikanlah sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.
Sholat subuh dan asar yang dikerjakan berjamaah mempunyai keutamaan yang besar. Hal ini bersandar dari hadis Abu Bakhr bin Umarah bin Ru'aibah yang diterima dari bapaknya bahwa bapaknya Umarah berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sekali-kali kalian tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya secara berjamaah." Maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asyar. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan ini juga disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengerjakan sholat pada 2 waktu dingin secara berjamaah, ia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, orang yang meninggalkan sholat asar akan mendapatkan peringatan keras, yakni dihapusnya amal kebaikannya. Disebutkan dalam hadis Buraidah bahwasanya ia pernah berkata kepada para sahabatnya pada suatu siang hari yang mendung, "Segeralah kalian mengerjakan sholat asyar, sebab Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka hapuslah amal kebaikannya." Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.